Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar dari Fabrizio Romano terkait dengan situasi manajemen Manchester United dan juga Ruben Amorim yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Oke, langsung saja. Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa Sir Jim Ratcliffe akan semakin hadir, kurang lebih seperti itu ya, di Carrington lagi-lagi nih pekan ini, seperti dilakukan juga pekan sebelumnya sebenarnya, untuk memonitor segalanya. Dan dia ingin meyakinkan ya bahwa segalanya ini berjalan ke arah yang tepat. Ruben Amorim masih memiliki support dari board manajemen Manchester United. Ini hal yang menurut gue sangat tebal sekali. Dan di video sebelumnya juga sudah gue bahas ya, bahwa ya ini salah satu ekses ternyata seperti ini gitu. Dengan keadaan apa yang terjadi di Manchester United saat ini menunjukkan bahwa support dari manajemen ke Ruben Amorim ini masih sangat besar sekali. Mereka tahu apa konsekuensi mendatangkan seorang pelatih bukan dari Inggris ya, terutama dengan sistem yang baru, filosofi yang baru, formasi turunannya juga baru ya, hal-hal yang baru yang bahkan skuad ini belum pernah merasakan di periode-periode dengan pelatih sebelumnya gitu. Sehingga ya memang mungkin adanya turbulence dalam hasil yang Manchester United raih ini sudah dihitung sebagai proses yang harus dijalani oleh manajemen kali ini. Tapi apakah ini akan tanpa garansi misalnya, ini sebuah cek kosong gitu ya? Menurut gue nggak seperti itu ya, karena kalau Ruben Amorim juga tidak bisa memberikan hasil dalam beberapa pertandingan ke depan misalnya 5, 10 dan lain-lain, apalagi hasil-hasil tersebut akan secara ekstrim mengecewakan. Misalnya Manchester United meraih 5 kekalahan beruntun, kekalahan besar menghadapi tim yang lebih yang tidak lebih diunggulkan dari Manchester United misalnya ya, di Old Trafford begitu. Ya, ini pasti akan menjadi sebuah alarm besar gitu, karena bisa jadi ada keretakan dressing room, bisa jadi karena hasil itu kan menunjukkan juga gitu. Di samping hasil juga bagaimana proses yang terjadi di atas lapangan. Dan kalau itu yang terjadi, dressing room pecah, Ruben Amorim kehilangan kepercayaan dari para pemainnya, ini merupakan salah satu kunci besar untuk manajemen akhirnya mengambil sebuah inisiatif pemecatan gitu. Tapi selama itu tidak mengarah ke sana, ya menurut gue justru setiap kesulitan yang terjadi akan dibawa ke atas meja, didiskusikan dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Dari situ juga bagaimana hubungan yang intensif, kepercayaan yang erat ya antara manajemen dan juga staf kepelatihan, dalam hal ini timnya Ruben Amorim, ini juga sangat penting sekali. Dan mungkin karena itulah kenapa Sir Jim Ratcliffe ini datang, bukan untuk memberikan intervensi, tapi justru untuk berusaha memberikan solusi, sekaligus juga memperhatikan secara lebih detail ya apa-apa saja yang terjadi di Carrington. Ini hal yang menurut gue sangat positif, karena ya dengan pemilik sebelumnya Manchester United, kapan Glazer terakhir kali datang ke Carrington dan melakukan hal yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe ini? Hampir tidak pernah, bahkan tidak pernah sih menurut gue ya. Jadi merupakan sebuah situasi yang positif. Dan ada juga hal yang menarik yang dikatakan oleh Ruben Amorim terkait dengan tentu saja kepercayaan yang diberikan oleh manajemen ini ya. Saya ingat bagaimana semua media dan juga fans ini mengatakan kalau Manchester United ataupun seorang manajer Manchester United ini harus memiliki sebuah filosofi dan juga identitas. Semuanya mengatakan hal tersebut ya ketika manajer sebelumnya atau pelatih sebelumnya dikatakan dia tidak bisa memainkan cara yang sama di sini, di mana dia bisa menampilkannya di klub sebelumnya. Semuanya mengatakan kalau dia ini sebenarnya didatangkan karena filosofinya dan juga gaya permainannya, di mana dia tidak bisa mengaplikasikannya di sini. Jadi sistem ini bukan masalah. Ini adalah hasilnya yang bermasalah ya. Kalau Anda tidak bisa menang, orang-orang akan menunjuk Anda. Dan ketika kita akan merubah cara kita bermain ya, tapi ini akan memakan waktu, ini akan membutuhkan waktu. Saya akan melakukannya di kecepatan saya sendiri, di langkah-langkah saya sendiri. Kalau saya melihat ke pertandingan-pertandingan ya, saya pikir kita ini tidak beruntung.
Beruntung karena kita bisa membalikkan sesuatu ya dengan menjadi lebih agresif dan juga lebih percaya diri. Kadang-kadang kita bermain baik, tapi ini kurang diakui atau kurang dilihat. Saya akan berjuang dengan segala kekuatan untuk mengejar mimpi saya. Saya ingin melatih klub ini. Setiap pertandingan akan merubah segalanya. Kita telah melihatnya dengan Sir Alex Ferguson. Saya berjuang setiap hari untuk pertandingan selanjutnya, untuk merubah tentu saja sejarahnya. Saya akan berjuang dengan segala kekuatan saya untuk melanjutkan mimpi saya. Saya ingin menjadi pelatih di klub ini, dan ini adalah satu-satunya klub yang ingin saya latih. Itu yang disebut oleh atau dikatakan oleh Ruben Amorim. Yes, di periode sebelumnya Erik ten Hag, kan ini yang sebenarnya yang dimaksud oleh Ruben Amorim. Sampai mengatakan dia tidak bisa memainkan apa yang ditampilkan di Ajax, di Manchester United begitu ya, dengan keadaan yang sebenarnya berbeda. Dan pada saat itu sangat mengecewakan apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Kenapa? Karena gue ingat betul, karena pada saat itu ada dua calon ya kan, nama yang disebutkan akan menjadi manajer Manchester United selanjutnya, di mana pada saat itu gue sebenarnya tidak condong ke Erik ten Hag, tapi ke nama yang satunya lagi kan. Sobat Football nanti tahu lah pada saat. Tapi ketika sudah diputuskan 110% akan mendapatkan support gue. Tidak ada masalah di situ. Dan ya Erik ten Hag pada situ mengatakan dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang diimplementasikan di Ajax. Dan ini mengecewakan. Kenapa? Karena banyak fans ataupun bahkan manajemen media yang pada saat itu bersikap positif ya, atau bahkan mendorong Erik ten Hag datang ke Manchester United berdasarkan apa yang ditunjukkan di Ajax. Dan Ruben Amorim pun sama gitu. Seperti gue katakan di video-video sebelumnya, bahwa dia dihadirkan di sini di Old Trafford di Manchester United karena manajemen melihat, mempertimbangkan sebagai pertimbangan utama ya, bukan satu-satunya jelas, tapi salah satu yang utama, apa yang ditunjukkan di Sporting. Bagaimana dia bisa membuat Sporting mendominasi, mendobrak histori di Liga Portugal, sesuatu yang tidak mudah tentu saja. Termasuk juga dia bisa menggebrak Eropa ya kan. Dengan filosofinya, dengan sistem permainannya. Formasi itu merupakan salah satu turunannya, hanya salah satu turunan ya, bukan satu-satunya gitu. Karakter Ruben Amorim, bagaimana cara dia berkomunikasi. Gue masih ingat hal-hal seperti ini kan yang dipuji oleh media di Inggris gitu loh pada saat itu. Dan Ruben Amorim mengatakan, ya butuh kan, pengen kan pelatih yang memiliki filosofi dan juga identitas. Ya dia kurang lebih mengatakan seperti itu. Gua ada identitas, gua ada filosofi. Dan saat ini dia sedang berusaha untuk mengimplementasikan filosofi dan juga identitasnya. Dan dia berharap dia akan memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Karena dia tahu pelatih sebelumnya tidak memiliki waktu. Pelatih sebelumnya terdesak dengan hasil, sehingga akhirnya pelatih sebelumnya mengatakan, oke, gue nggak bisa mengimplementasikan ini di sini. Gue secara ringan amatiran ya, gue melihatnya seperti itu komunikasi yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Yang kemarin itu menyerah berusaha untuk mengimplementasikan filosofi ide bermainnya karena tuntutan akan hasil yang begitu besar sementara waktu dia tidak miliki. Akibatnya apa? Dia angkat tangan, sehingga dia melakukan dia berusaha untuk mencari variasi-variasi, dia berusaha untuk mencari solusi-solusi yang akhirnya jauh bahkan dari apa yang diimplementasikan di klub sebelumnya. Dan ini hal yang mengecewakan gue juga pada saat itu gitu loh. Dan ini yang tidak gue ingin terjadi juga dengan seorang Ruben Amorim gitu. Tidak mudah, yes. Karena kalau dianggap, ya lihat dia berusaha untuk mengimplementasikan tapi keras kepala, gak dirubah-rubah. Oke, kenapa? Hasilnya buruk. Kenapa? Kapan hasil buruk? Musim lalu hasil buruk sangat wajar. Dia baru datang, pemainnya pemain warisan semua. Didatangkan satu siapa? Dorgu. Yang lainnya harus di dalam tanda kutip dipaksa dimasukkan dengan sistem yang ingin dia bangun, dengan kompetisi yang sedang berjalan tanpa ada pre-season, tanpa ada latihan. Gua beberapa kali menyaksikan Manchester United melakukan pemanasan sebelum pertandingan, tapi berbeda dengan tim lainnya. Mereka benar-benar melakukan hal-hal yang menurut gue seharusnya dilakukan di Carrington gitu loh. Kayak latihan set piece lah, apa. Beda dengan tim-tim lain, gak seperti itu. Pemanasan adalah pemanasan. Tidak melakukan latihan taktikal di atas lapangan, kan aneh menurut gue. Tapi bagaimana Ruben Amorim tidak memiliki waktu gitu loh. Sehingga itu yang diambil di sana. Sangat sulit, wajar. Dan gue sangat paham gitu. Itu musim lalu. Musim ini, oke, dia mendapatkan pre-season pertamanya yang penuh.
Dia mendapatkan pemain-pemain yang diharapkan bisa menunjang sistem permainan yang ingin diimplementasikan di atas lapangan. Tapi apakah itu cukup? Apakah ini sudah semuanya? Apakah ini sudah paripurna? Menurut gue belum. Baru lini depan yang dirombak. Bagaimana dengan lini belakang? Oke, mungkin lini yang paling oke saat ini. Penjaga gawang. Juga ada penjaga gawang baru. Walaupun situasinya saat ini juga masih belum optimal. Yang penjaga gawang baru didatangkan masih dalam tahap adaptasi. Yang saat ini ada bukan yang bisa diandalkan banget menurut gue. Tapi bagaimana dengan lini tengah? Lini yang menurut gue juga penting. Lalu juga 2 wingback kanan dan juga kiri. Ini merupakan komponen penting sih menurut gue dalam sistem yang ini dibangun oleh Ruben Amorim di atas lapangan. Artinya memang dia butuh waktu gitu. Tapi dia juga menyadari, dan gue pun juga sepakat, yang namanya hasil juga tetap harus dilihat. Karena tapi gue juga berharap apa ya? Ya juga hasil itu juga, hasil yang diharapkan itu juga merupakan sesuatu yang realistis gitu loh. Yang bisa fans lihat saat ini. Kita pernah mendapatkan di manajer sebelumnya bahkan trofi ya. 2 musim berturut-turut. Tapi ternyata juga itu kan hasil gitu loh. Peringkat 3 besar itu juga hasil gitu ya. Tapi ternyata masih belum bisa memberikan kestabilan ya kan. Jadi memang harus ada perimbangan menurut gue. Namun untuk menutup video ini, hal yang dikatakan juga oleh Ruben Amorim yang gue bahas terakhir itu juga merupakan hal yang luar biasa sih. Bagaimana dia menunjukkan motivasi dan juga komitmennya atas pekerjaannya di Manchester United. Dia mengatakan dia hanya ingin melatih Manchester United. Dia akan berjuang segala-galanya. Dia akan fight. Semoga dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan, termasuk waktu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.